Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari penggalan ucapan penulis, wa afdalu hadhil ummati ba'dal anbiya Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي فلا ينكره. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya generasi terbaik dari umat ini yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, dahulu kami selalu berbincang-bincang dan mengatakan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami mengatakan bahwasanya manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan ucapan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengarnya namun beliau tidak mengingkarinya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ini menjadi sebagai takrir, penetapan dan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, insyaallah ta'ala pada beberapa pertemuan ini dan ke depan kita akan membahas satu persatu dari nama-nama generasi terbaik dari umat ini yang disebutkan oleh penulis. Dan kita sudah membawakan biografi tentang Abu Bakar radhiyallahu an pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini insyaallah ta'ala nas'alullah at-taufiq wal i'ana, kita akan mencoba melihat dan membuka lembaran-lembaran biografi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki nama asli atau nasabnya dan ayah-ayah di atasnya dari Quraisy. Nama beliau Umar ibn al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nizar ibni Mudrika ibni Nizar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Nizar ibni Mudhar ibni Ma'ad ibni Adnan, yang mana nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib. Beliau ini seorang yang bernisbat kepada kabilah Quraisy dan Adawi. Jadi beliau ini, nama beliau Umar ibn Khattab, dikenal dengan Al-Adawi. Kita sebutkan ini dari awal karena nanti akan ada hubungannya dengan beberapa pembahasan ke depan. Ayah beliau bernama Al-Khattab ibni Nufail dan ibu beliau bernama Hantama ibni Hashim Hantama binti Hashim ibni Al-Mughira ibn Abdullah ibni Umar ibni Makhzum ibni Yaqadhah, kemudian ibni Kilab bin Murrah. Bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunya ini pada Kilab bin Murrah, yang mana semuanya ini merupakan keturunan Fihr ibni Malik ibni Nadar yang merupakan julukan Quraisy. Jadi semuanya ini termasuk kabilah Quraisy. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
sejak kecil beliau sudah diajari oleh ayahnya untuk memanah, berkuda, kemudian juga diajari untuk membaca dan menulis. Dan ini jarang ketika itu di kabilah Quraisy orang-orang yang bisa membaca dan menulis. Umar bin Khattab selain diajari hal-hal yang kita sebutkan ini oleh ayahnya, juga beliau sering diajak untuk menemani ayahnya ke pasar, sehingga ia melihat perdagangan di pasar dan dari situ dia mempelajari ilmu perdagangan. Meranjak remaja kemudian dewasa, Umar bin Khattab diangkat dan dipercaya oleh orang-orang Quraisy sebagai safir. Safir artinya duta Quraisy kepada kabilah-kabilah yang lain. Jika ada pertikaian antara Quraisy dengan kabilah yang lain, maka mereka mengutus Umar ibn Khattab. Kalau ada yang macam-macam dengan Quraisy, mencela atau merendahkan Quraisy, juga mereka mengutus Umar ibn Khattab, karena beliau terkenal dengan orang yang kuat, jago memanah, jago berkuda, dan juga jago menulis, sehingga cocok untuk ditempatkan pada perkara-perkara yang sifatnya diplomatis. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau lahir pada tahun ke-13 setelah tahun gajah, atau usianya lebih muda dari Nabi SAW sebanyak 13 tahun. Beliau lahir tahun 13 gajah, setelah tahun gajah. Dan Nabi SAW lahir pada Amul Fil, tahun gajah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW mulai diwahyukan kepadanya dan mulai diperintahkan untuk mengumumkan dakwanya, karena pada awal-awal diutusnya Nabi kita Muhammad SAW selama 3 tahun, yaitu dari tahun ketiga, keempat, dan kelima, beliau ini Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi rinciannya, Nabi SAW wahyu pertama yang turun kepadanya adalah Iqra. Dengan ayat Iqra ini sampai ayat kelima, sebagaimana yang disebutkan Al-Bukhari di dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya setelah Iqra ini beliau diangkat menjadi nabi. Namun tidak ada wahyu yang turun lagi setelah turunnya Iqra ini sampai beliau melewati masa 3 tahun. Disebut dengan masa fatratul wahyi. Wahyu tidak turun lagi. Tapi Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW ketika itu, membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal ibni al-Asad ibni Abdul Uzzah, pamannya yang merupakan orang Arab Quraisy, akan tetapi dia mempelajari Injil, dan Waraqah ini bisa berbahasa Ibraniyah, bahasa Hebrew, sehingga Waraqah bin Naufal beriman kepada Nabi SAW, dan dia mengatakan, hadzal namus alladzi nazal ala Musa, yang turun kepadamu ini adalah an-namus. An-namus artinya malaikat Jibril yang juga dahulu turun kepada Nabi Musa. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara laitani kuntu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Duhai kiranya aku masih hidup ketika nanti kaummu akan mengusirmu. Ketika itu Waraqah bin Naufal sudah tua, bahkan matanya sudah tidak bisa melihat lagi dikarenakan saking tuanya. Tapi dia mengatakan, wa in yudrikni yaumuk, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kalau seandainya aku masih hidup dan kaummu, yaitu Quraisy, mengusirmu dari negerimu, niscaya aku akan menolongmu.
niscaya aku akan menolongmu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, awa mukhrijiyahum, apakah mereka ini akan mengusirku padahal mereka mengenalku sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan orang-orang Quraisy kalau ingin safar jauh, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amanah, dikarenakan mereka percaya kepada Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terheran, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, innahu lam yakun nabiyyun qablak illa udhi, tidak ada satu nabi pun sebelummu melainkan ia akan disakiti oleh kaumnya. Akhirnya 3 tahun berlalu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana amshi fa idza malakun jalisun baina ala kursiyyin baina samai wal ard. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba ada yang menyeruku dari atas. Ternyata ada seorang malaikat yang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu min, aku pun takut. Lalu aku bersegera masuk ke rumahku, yaitu rumah Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Lalu beliau meminta, dassiruni, pakaikan selimut kepadaku. Beliau gemetar. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Dengan ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Kalau tadi Iqra, beliau diutus sebagai nabi. Dengan ayat qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan, disinilah beliau diangkat sebagai rasul. Akhirnya beliau mulai berdakwah. Kata rawi, fahamiyal wahyu wa tataba'. Setelah turunnya ayat ini, barulah wahyu dan ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Dan yang turun disebut dengan surah-surah Makkiyah yang mengingatkan tentang hari akhir. Seperti misalnya Al-Qari'ah, ini turun di Mekah sebelum hijrah. Akhirnya setelah ada perintah untuk menyampaikan wahyu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulailah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan beliau memilih orang-orang yang ia percaya dan ia yakini bisa menerima dakwahnya. Lalu dia pun setelah istrinya Khadijah dan Waraqah bin Naufal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia percaya adalah anak dari omnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka berimanlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia mencari sahabat karibnya yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka berimanlah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ini berdakwah sebagaimana yang kita sebutkan, beriman dengan dakwah Abu Bakar, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'id bin Zaid, dan Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan radhiyallahu anil jami'. Hingga akhirnya kaum muslimin ketika itu berjumlah juga beriman Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak yang ketika dia masuk Islam disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Disiksa, dibiarkan di siang hari, di panas matahari yang terik, dibiarkan tidur di atas pasir yang begitu panas. Panas dari bawah dikarenakan pasir yang sudah menyimpan panas dari matahari, dan juga panas terik langsung dari sinar matahari. Tapi hal itu tidak membuat Bilal radhiyallahu an mundur dari agamanya sedikit pun. Yang dia katakan hanya ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melihat kondisi Bilal seperti itu, ia pun memerdekakan Bilal dengan hartanya. Ia membeli Bilal dengan hartanya,
kemudian Bilal dimerdekakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya khusus untuk apa yang dilakukan Abu Bakar ini di akhir surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ada di akhir surat Al-Lail. Baik, sampai akhirnya jumlah kaum muslimin mulai banyak, ada sekitar 30 orang. Begitu masuk tahun kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, fasda' bima tu'mar. Wahai Muhammad, fasda', dakwamu harus terang-terangan, berdakwalah secara terang-terangan pada tahun kelima. Ketika itu beliau juga diturunkan sebuah ayat dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Beliau pun naik ke atas Sofa, ke atas bukit Sofa, dan beliau memanggil, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, datanglah semua berkumpul. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anni akhbartukum anna khalfa hadzal wadi khailan turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi?" Kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik lembah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata para orang-orang Quraisy, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah melihat kedustaan darimu. Tentunya kami akan benarkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid." Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, seorang rasul yang mengingatkan kalian akan ancaman azab yang pedih di akhirat kelak. Bangkit Abu Lahab, lalu dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana?" Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan bualanmu ini engkau mengumpulkan kami? Hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab, sampai akhir surat. Baik, ketika tahun kelima ini dan kaum muslimin dan Nabi SAW sudah menampakkan dakwanya, bertambah keras siksaan dan tindasan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin ketika itu. Hingga akhirnya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, karena di sana ada seorang raja yang bernama Ashamah, yang mana raja ini seorang Nasrani dan tidak menzalimi siapapun. Walaupun ada cerita khusus yang terjadi, ada peristiwa antara Amr bin al-As dengan Raja Najasyi ini, dan ini menjadi sebab masuk Islamnya Amr bin al-As pada tahun ke-7 setelah Sulhul Hudaybiyah. Tapi ini ada pembahasan khusus. Kita kembali kepada pembahasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu kaum muslimin semakin tersiksa dan mereka tidak berani untuk sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Karena pasti akan dicegat oleh orang-orang Quraisy. Karena kebiasaan mereka dahulu adalah sering membuat majelis-majelis duduk nongkrong di sekitar, di pelataran Ka'bah. Ini kebiasaan mereka. Sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di tahun kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di Ka'bah, dan Abu Jahal, Amr bin Hisham menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyakiti dan mencelanya, mencela agamanya dan mengolok-olok agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak bisa membalasnya. Beliau bersabar. Tapi begitu sakitnya, seakan-akan begitu terhinanya orang yang memeluk agama ini dikarenakan mendengar celaan Abu Jahal ini.
Ketika itu beliau baru saja pulang dari Ka'bah dan naik ke Bukit Sofa. Di situ ditemui oleh Abu Jahal. Ternyata di dekat situ ada rumah milik Ibni Jada'an yang memiliki seorang budak wanita. Budak wanita ini mendengar apa yang diucapkan Abu Jahal kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa celaan. Akhirnya setelah selesai mencela Nabi kita Muhammad SAW ini, Abu Jahal ini kembali ke tongkrongan orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba datang Hamzah ibni Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW dan saudara sepersusuannya. Ketika datang, baru pulang dari berburu, dia masih membawa anak panahnya dan busur. Melihat kondisi seperti itu, biasanya Hamzah tidak akan bergabung dengan orang-orang Quraisy. Dia akan langsung pulang ke rumahnya. Namun budak wanita ini yang milik keluarga Jada'an ini, ia segera mendekati Hamzah lalu menceritakan apa yang diucapkan Abu Jahal kepada anak pamannya, kepada ponakannya, juga saudara sepersusuannya. Ternyata Hamzah ibni Abdul Muttalib ketika itu masih kafir. Hanya saja bangsa Arab ini memiliki hamiyah, asabiyah, sukuisme yang sangat kental. Tapi juga Hamzah ini seorang yang berakal. Dan seperti inilah kondisi hampir semua orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW ini benar. Hanya saja mereka malu untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Kita akan sebutkan siapa-siapa saja yang kondisinya seperti ini. Mereka ingin masuk Islam, tapi selalu tertahan oleh rasa malu untuk meninggalkan agama nenek moyang. Akhirnya Hamzah mendengar hal ini, yang seharusnya dia langsung pulang ke rumah dan tidak bergabung dengan orang-orang Quraisy, dia berubah pikiran. Dia langsung menuju Ka'bah, memulai dengan tawaf 7 putaran. Setelah itu dia melirik, ternyata Abu Jahal berada di tengah-tengah majelis orang-orang Quraisy ini. Dia mendatangi Abu Jahal, lalu mengambil anak panahnya memukulkan ke kepala Abu Jahal. Berdiri salah seorang dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu tadi kita sebutkan bahwasanya ibu dari Umar ibn al-Khattab, Hantama ibnu Hashim ibn al-Mughira ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum, disebut dengan kabilah Makhzumiyah. Dan Abu Jahal ini bertemu dengan ibunya Umar bin Khattab pada Bani Makhzum ini. Akhirnya bangkit Bani Makhzum, salah seorang dari Bani Makhzum, lalu mengatakan, ma ra'aituka illa waqad saba'ta. Wahai Hamzah, sepertinya engkau sudah soba'ta. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy menjuluki orang yang masuk Islam orang yang kesurupan, sobe. Sepertinya engkau ini sudah kesurupan, maksudnya mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hamzah? Na'am wa ana ashhadu annahu Rasulullah wa anna dinahul haqq. Iya benar, dan saya bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah, Rasulullah, dan agama yang dibawanya adalah benar. Akhirnya kata Abu Jahal, duduk. Biarkan Hamzah memukul kepalaku, karena tadi aku sudah mencela anak pamannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sejelek-jelek celaan. Akhirnya setelah itu Hamzah ibn Abdul Muttalib mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan Islamnya.
Akhirnya beliau pun mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan mengumumkan Islam. Ternyata 3 hari berlalu, Umar ibn Khattab mendengar peristiwa Hamzah memukul pamannya dari ibunya, paman dari ibunya, karena dari ibunya Bani Makhzum dan juga Abu Jahal ini Bani Makhzum. Akhirnya Umar dan juga bertambah dengan unek-unek Umar yang lain, karena Umar berpikir dia sebagai duta Quraisy melihat setelah diutusnya Muhammad SAW, dia menyaksikan kabilah Quraisy mulai terpecah belah, dan dia khawatir persatuan ini akan semakin hancur dan Quraisy tinggal nama lagi, kehormatan Quraisy tinggal nama lagi. Dan apabila kabilah-kabilah yang lain datang ingin menantang Quraisy, maka Quraisy tidak bisa membalasnya kembali. Maka ini pendapat Umar, dia khawatir orang-orang Quraisy terpecah belah. Apalagi ditambah Hamzah yang sudah masuk Islam 3 hari yang lalu memukul pamannya. Akhirnya kata Umar bin Khattab, dia mengambil sebuah keputusan untuk membunuh Nabi SAW. Setelah membunuhnya, dia serahkan dirinya kepada Bani Ka'ab bin Lu'ay. Dia serahkan dirinya kepada Quraisy untuk membunuh Umar. Yang penting dia dikenang sebagai seorang yang dulu mempersatukan Quraisy setelah dipecah belah oleh agama Nabi Muhammad SAW. Ini cita-cita Umar ketika itu. Akhirnya berangkatlah Umar, ingin membunuh Nabi SAW, dan dia sudah menyiapkan pedangnya. Di tengah jalan dia bertemu dengan salah seorang dari Bani Adi. Bani Adi Al-Adawi adalah satu kabilah dengan Umar bin Khattab. Yang laki-laki dari Bani Adi ini seorang yang bernama Nu'aim ibni Abdillahi Al-Adawi Al-Qurashi. Ternyata dia sudah masuk Islam, tapi dia di antara kaum muslimin yang sudah masuk Islam namun menyembunyikan keislaman mereka. Menyembunyikan keislaman mereka. Dia bertanya, "Ila aina ya Umar?" Membawa pedang tidak seperti biasanya, engkau mau kemana wahai Umar? Dia bilang, Umar menjawab, orang ini yaitu Muhammad SAW telah memecah belah Quraisy, dan saya datang untuk membunuhnya. Apa kata Nu'aim ibn Abdillah Al-Adawi ini? Dia mengatakan, lalu bagaimana nanti dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, Bani Abdul Muttalib, yang mereka pasti akan membunuhmu. Daripada engkau mengurusi Muhammad, lebih baik engkau mengurusi adik iparmu yaitu Sa'id ibn Zaid dan adikmu Fatimah bintul Khattab, karena mereka ini keduanya telah masuk Islam.